Selamat pagi pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Harapan dan doa saya semua dalam keadaan sehat. Dan pagi hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita memulai segala sesuatu bersama dengan Tuhan, dan kita yakin dan percaya bahwa ketika kita memulai segala sesuatu dengan Tuhan, pasti Tuhan juga yang akan menolong kita di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu, bulan, dan bahkan tahun. Hari ini kita coba belajar tentang Raja Amasya. Raja terakhir kita melihat Raja Yoas. Hari ini kita akan masuk di dalam bagaimana kehidupan Raja Amasya. Di 2 Tawarik 25 ayat 2. Namun sebelum ke situ, coba kita lihat satu bagian firman Tuhan, Ulangan 6 ayat 5. Ulangan 6 ayat 5. Di situ dikatakan, kalau pendengar Radio Citra Kasih bisa melihat di dalam Alkitab, kita akan sama-sama melihat di dalam Ulangan 6 ayat 5. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini perintah Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel. Kalau kita lihat di dalam kitab Ulangan, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan memberikan firman ini, dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Artinya tidak setengah hati, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Berarti ada totalitas, tidak hanya segenap hati, tapi juga segenap jiwa dan juga segenap kekuatan. Harusnya ini jadi pegangan raja-raja, karena ini mereka sudah alami, nenek moyang mereka sudah alami bagaimana perjalanan bersama dengan Tuhan, mulai keluar dari tanah Mesir sampai mereka masuk di dalam tanah Kanaan, bahkan kehidupan selanjutnya di dalam kisah raja-raja. Ini harusnya jadi patokan bagi mereka. Tapi bagaimana dengan Amasya? Dikatakan di sana di dalam 2 Tawarik 25 ayat 2, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sampai di sini saya kira itu sudah baik. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya ini, tapi masih koma di situ, hanya tidak dengan segenap hati. Ini yang harus kita lihat, banyak orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, tapi belum titik, masih koma di situ, hanya tidak dengan segenap hati. Ini yang jadi persoalannya, tidak dengan segenap hati. Coba kita lihat apa yang akan dialami orang yang mengikut Tuhan, orang yang hidup dengan Tuhan tapi setengah hati. Kita akan belajar dari kisah Raja Amasya. Dia sudah melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yang menjadi persoalannya itu tidak dengan sepenuh hati atau segenap hati, tapi melakukan setengah hati. Dampaknya apa kira-kira? Coba kita lihat awal dari kepemimpinan Raja Amasya. Dikatakan pertama, karena orang tuanya juga ketika menjadi raja, yaitu Yoas, diperlakukan di akhir hidupnya, bukan mati secara baik-baik, tapi dibunuh. Ini yang membuat Amasya punya dendam. Ketika dia menggantikan ayahnya menjadi raja, hal pertama yang dia lakukan yaitu balas dendam. Harusnya di dalam firman Tuhan kan Alkitab mencatat, kasihilah musuhmu di dalam perjanjian baru, kasihilah musuhmu, bukan balaslah apa yang diperbuat orang lain kepada engkau, dalam hal negatif. Kalau dalam hal positif baik, tapi dalam hal negatif membalas itu saya kira tidak baik. Dikatakan apa yang dilakukan oleh Raja Amasya setelah dia menjadi raja, dia membalas dendam, tapi di satu sisi dia melakukan firman Tuhan juga. Ini jadi mendua hati, satu menjadi pelaku firman, dan satu juga melakukan hal yang jahat. Makanya firman Tuhan katakan, manusia tidak bisa mengabdi kepada dua tuan.
Ya, kalau kita mengabdi kepada dua Tuhan, ya pasti kita akan mengasihi yang satu dan membenci yang satu, bahkan bisa ganti-gantian gitu ya. Ya, jadi kalau istilah sekarang itu bermain di dua kaki, ya, ya seakan-akan dia mendukung kita padahal di lain sisi dia mendukung orang. Jadi tidak dengan segenap hati. Ya sama yang dilakukan oleh Amasya. Di satu sisi dia melakukan firman Tuhan, tapi di sisi lain dia melakukan juga yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, saya kira itu tidak baik ya. Ya seperti istilah seperti bunglon itu ya, nggak jelas. Ya harusnya kita sebagai orang Kristen itu harus jelas ya. Orang Kristen ya pasti menghasilkan buah-buah yang baik di dalam setiap kehidupannya. Bukan hari Senin sampai Sabtu kita kudisan ya, Minggu kita kudus ya, tidak seperti itu. Tapi setiap saat ya harus hidup kita jadi ya hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, di dalam 2 Tawarik 25 ayat 3 dikatakan di situ, segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh, jadi kuat di tangannya, di tangan Amasya, ya. Mulai dia membunuh pegawai-pegawai yang telah membunuh ayahnya, ya, membunuh raja sebelumnya, ya. Jadi Amasya dikatakan setelah dia mendapat kekuatan, ya, kokoh kerajaannya, ya, bukan membangun kerajaan yang dilakukan pertama, tapi dia membalas dendam dulu, ya, dendam ayahnya, ya. Dia membunuh pegawai-pegawai yang telah membunuh raja ayahnya, ya. Tapi di sisi lain, di dalam kejahatan yang dilakukan itu, dia masih ingat firman Tuhan juga, ya. Jadi dikatakan kalau anak ya ayah makan yang asam-asam, ya anaknya juga jangan dia merasakan gitu. Nah, kalau kita lihat di dalam 2 Tawarik 25 ayat 4, di situ dikatakan, tetapi anak-anak mereka tidak dihukum mati olehnya, melainkan ia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat, yakni kitab Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah mati karena anaknya, janganlah juga anak mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus mati karena dosanya sendiri. Nah, ini yang dilakukan Amasya. Jadi dia tidak membunuh anak-anak dari orang-orang atau pegawai-pegawai yang telah membunuh ayahnya, tapi hanya orang yang membunuh ayahnya. Ya, di satu sisi ya dia melakukan firman Tuhan, tapi di sisi lain dia melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yaitu membunuh. Ya, saya kira di dalam hukum Taurat juga disebutkan di situ dilarang membunuh. Ya, tapi itu dilakukannya, walaupun salah harusnya ya ada pengampunan ya. Nah, tapi itu yang dilakukan oleh Amasya. Nah, kemudian selain membalas dendam, dia juga mendua hati. Ya, artinya tidak segenap hati, mendua hati. Ya. Nah, di dalam kalau kita lihat apa yang terjadi atas orang-orang yang mendua hati. Ya, dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, ini ya. Jadi tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya, kenapa tidak tenang? Karena ya sama, kalau kita mengabdi kepada dua Tuhan, bagaimana kita menyenangkan yang satu, dan bagaimana nggak mungkin kita bisa menyenangkan ya dua orang dalam waktu yang bersamaan. Ya, kita harus memilih satu, mau kepada Tuhan atau kepada Tuhan atau kepada Mamon. Ya nggak bisa dua-duanya. Dikatakan ya orang yang mendua hati dia tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya. Jadi, nah ini yang dilakukan oleh Amasya. Di satu sisi dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tapi di sisi lain ya dia juga melakukan apa yang melanggar perintah-perintah Tuhan atau yang jahat. Nah, saya kira itu kejahatan dan kebenaran itu tidak bisa berjalan bersamaan. Ya. Di satu sisi kita baik, di satu sisi kita jahat. Harusnya ya kalau kita sudah hidup di dalam Kristus, harusnya hal-hal yang baik ya. Seharusnya hal-hal yang baik yang harus kita hasilkan dalam hidup kita, bukan sebaliknya gitu. Tidak bisa lagi dua. Nggak mungkin terang dengan gelap itu bisa disatukan. Nggak mungkin
air dengan minyak itu tidak bisa disatukan karena ya berbeda. Tidak mungkin kebenaran dan kejahatan itu bisa disatukan. Ya, harus ya kalau kita sudah hidup di dalam Kristus Yesus, harusnya kita ya menghasilkan hal-hal yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Sama Amasya harusnya dia sudah tahu firman kan, dikatakan tapi akibat dari setengah hati. Nah, seringkali yang setengah hati ini yang mengakibatkan ya, kerugian sebenarnya bagi kita ya, kerugian. Nah, kalau kita lihat ya mungkin pegawai-pegawai yang dia bunuh itu ya pegawai-pegawai yang punya potensi yang baik, tapi akibat dari ya dendam yang ada dalam dirinya yang membuat dia harus melenyapkan ya mungkin orang-orang yang punya potensi untuk mendukung ya pemerintahannya. Sayang gitu ya. Ya banyak juga di dalam, kalau kita lihat di dalam organisasi, banyak orang-orang yang punya potensi bisa memajukan suatu organisasi itu cuma karena akibat ketidaksukaan misalnya, akibat ya ada dendam ya, sehingga banyak orang yang punya potensi tapi dimatikan potensi yang ada dalam dirinya, tidak diberi kesempatan. Nah, ini yang sayang sekali ya. Sayang sekali banyak orang-orang yang berpotensi tapi kadang dimatikan sehingga ya hal yang dihasilkan bukan hal-hal yang baik tapi hal-hal yang ya merugikan. Nah, ini ya tentu harusnya Amasya bukan membunuh orang-orang yang punya potensi yang di dalam pemerintahannya, tapi bagaimana bisa mendukung dia. Nah, kemudian itu akibat setengah hati. Ya, orang yang setengah hati pasti mendua hati juga kan. Ya, orang setengah hati ya pasti bisa mendua hati juga. Nah, selain itu apa yang dilakukan Amasya? Dikatakan walaupun dia melakukan ya di awal dibuka dengan di ayat 3 tadi ya, ayat 2 ya dibuka bahwa iya Amasya melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tapi tadi yang masalahnya itu hanya tidak dengan segenap hati. Nah, apalagi yang dilakukan Amasya selain membalas dendam. Nah, kedua adalah mencari kekuatan manusia. Ya. Tapi di sisi lain juga mengandalkan Tuhan, ya. Nah, ini ya mendua hati lagi kan ya. Ya tidak jelas yang dikatakan tadi, hanya tidak tidak segenap hati ya. Di satu sisi mencari kekuatan manusia, tetapi di sisi lain juga yang mengandalkan Tuhan gitu. Nah, ini bagaimana kok bisa seperti itu ya? Nah, coba kalau kita lihat di dalam 2 Tawarik 25 ayat 6 sampai 8 ya. Selain itu ia menyewa 100.000 pahlawan yang gagah perkasa dari Israel dengan bayaran 100 talenta perak. Jadi dia mencari kekuatan kepada Israel walaupun mereka masih satu rumpun, masih satu bangsa sebenarnya, cuma kan setelah Salomo kerajaan itu terpecah ya. Tapi mencari kekuatan kepada Israel yang mereka sudah tidak menyembah kepada Allah lagi, tidak menyembah kepada Allah Israel. Tapi mereka banyak penyembah berhala. Bedakan dengan Yehuda. Jadi bukan mencari Tuhan, tapi dia malah mencari kekuatan kepada Israel dengan bayaran sekitar 100 talenta perak. Nah, ya. Tapi Tuhan ingatkan lagi kepada Amasya, ya, karena dia sudah lari melenceng dari apa yang Tuhan mau sebenarnya. Harusnya dia mencari kekuatan, minta pertolongan kepada Tuhan, bukan mencari kekuatan kepada bangsa Israel. Nah, tetapi seorang abdi Allah datang kepadanya dan berkata, "Ya Raja, janganlah tentara Israel dibiarkan bergabung kepada Tuhanku, karena Tuhan tidak menyertai Israel." Nah, Tuhan tidak menyertai Israel. Jadi mencari kekuatan kepada bangsa yang tidak disertai oleh Tuhan. Ya, seringkali kita juga mencari kekuatan kepada dunia kan, bukan mencari kekuatan kepada ya Tuhan gitu. Bukan mengandalkan Tuhan, tapi kita mengandalkan kekuatan-kekuatan dunia yang ya jelas-jelas tidak disertai Tuhan, ya. Yakni semua Bani Efraim ini. Dan jikalau mereka bergabung juga, bagaimanapun juga perbuatan dan kekuatanmu di dalam perang, Allah akan menggelincirkan engkau di depan musuh
sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong dan untuk menggelincirkan. Nah, baiknya di sini Amasya, ya, Raja Amasya itu mendengar apa yang abdi Allah atau perintah Tuhan lewat abdi Allah itu, ya, sehingga dia memperoleh kemenangan. Tapi lihat nanti setiap keputusannya diambil, ya pasti ada konsekuensinya, ya. Apa yang dilakukan oleh Amasya dengan mencari kekuatan, mencari bantuan kepada bangsa Israel, alias mencari kekuatan kepada dunia atau manusia, bukan mencari pertolongan sama Tuhan. Ada akibatnya, ada dampaknya juga. Nanti kita akan lihat sama-sama. Nah, jadi dia mendengar di ayat 25, pasal 25 ayat 9 dikatakan, lalu kata Amasya kepada abdi Allah itu, bagaimana dengan 100 talenta yang telah kuberikan kepada pasukan-pasukan Israel itu? Jawab abdi Allah itu, Tuhan dapat memberikan lebih daripada itu kepadamu. Nah, seringkali juga kadang kita sudah berkorban, jadi ya kita tidak mau apa yang kita sudah korbankan itu hilang begitu saja, sehingga ya kita diikat di situ, ya. Nah, ini juga dialami oleh Amasya. Bagaimana dengan saya sudah menyewa, ya kalau bahasanya mungkin saya sudah menyewa tentara bayaran kepada Israel dengan uang sekian, masa kalau kita batalkan terbuang begitu saja, ya. Tapi abdi Allah itu bilang, tidak usah khawatir, Tuhan dapat memberikan lebih daripada apa yang sudah kamu berikan kepada tentara Israel yang kamu minta untuk menolong kamu, ya. Tapi kembalilah kepada Tuhan, ya. Nah, jadi apa akibatnya bagi kerajaan yang dipimpin oleh Amasya? Akibat mereka mencari kekuatan kepada manusia, kepada bangsa Israel. Dikatakan di 2 Tawarik 25 ayat 10, kemudian Amasya memisahkan pasukan yang datang bergabung kepadanya dari Efraim, supaya mereka kembali ke tempat tinggalnya. Maka sangat marahlah mereka terhadap Yehuda. Mereka kembali ke tempat tinggalnya dengan marah yang menyala-nyala. Artinya dibatalkan. Ya, baiknya di sini Amasya mendengar apa yang dinasihatkan oleh hamba Allah itu. Ya, tapi akibatnya bagi yang Israel yang sudah diminta bantuannya di situ, mereka marah. Dikatakan marahlah mereka terhadap Yehuda. Ya, sehingga apa ya dilakukan? Kalau kita lihat di 2 Tawarik 25 ayat 13, tetapi orang-orang dari pasukan yang dipulangkan Amasya dan yang tidak diperbolehkan ikut berperang dengan dia menyerbu kota-kota di Yehuda dari jurusan Samaria sampai ke Bet Horam dan menewaskan 3.000 orang penduduknya dan merampas banyak jarahan. Ya, walaupun dia membatalkan apa yang dia sudah rencanakan, ya, Amasya sudah membatalkan apa yang dia sudah rencanakan, tapi tetap ada konsekuensinya, yaitu mereka diserbu oleh pasukan yang dari Israel, kemudian mereka dijarah. Ya, jadi poinnya apa yang kita ambil? Sebelum kita bertindak, tanya dulu sama Tuhan. Ya, tanya dulu sama Tuhan. Apakah ini Tuhan kehendaki kalau saya mengambil keputusan ini atau tidak? Ya, kalau Tuhan kehendaki, keputusan-keputusan yang kita ambil itu pasti akan membuat kita damai. Ada damai sejahtera yang kita rasakan, sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil itu pasti memberikan hasil yang baik, ya. Nah, seringkali kita bertindak dulu baru berpikir, ya. Tapi ingat, setiap apa yang kita putuskan pasti ada konsekuensinya. Konsekuensinya menyenangkan kita atau bahkan merugikan kita, ya. Tergantung kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan, tanya sama Tuhan, itu kehendak Tuhan atau bukan, ya pasti hal-hal yang baik yang akan kita dapatkan, ya. Nah, jadi kita akan lanjutkan nanti apa saja yang akibat dari yang dirasakan oleh Raja Amasya, karena dia mencari Tuhan dengan separuh hati atau setengah hati, ya, bukan full heart, ya, bukan sepenuh hati segenap jiwa, tapi ya setengah hati, ya, bukan
Nah, banyak dampaknya yang dia rasakan di dalam pemerintahnya. Pertama tadi, ya hatinya tidak tenang, sehingga selalu dalam pikirannya bagaimana saya bisa balas dendam kepada orang yang telah membunuh ayah saya. Yang kedua, ya bukan mencari Tuhan, walaupun dia tahu itu bahwa kekuatan tuh pasti Tuhan berikan, tapi malah dia mencari kekuatan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Dan yang ketiga tadi dikatakan akibatnya ya mereka diserbu, walaupun ya mereka satu yang tadi dia andalkan malah menghancurkan dia. Seringkali orang-orang ya banyak yang kecewa karena ya menganggap orang-orang yang dia bisa andalkan justru berbalik ya menghancurkan dia, yang biasa dikatakan itu musuh dalam selimut gitu ya, orang-orang yang dia andalkan tapi malah membuat dia kecewa. Jadi ya kembali di situ, jangan pernah mengandalkan manusia, ya andalkanlah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nanti semua kita lanjutkan apalagi yang Tuhan buat kepada Amasya karena dia tidak segenap hati mencari Tuhan. Kalau kita melakukan setengah hati, ya bukan segenap hati untuk mencari Tuhan. Kisah dari raja-raja Yehuda ini ya memberikan banyak nasihat, memberikan banyak pelajaran bagi kita ya. Dikatakan apalagi yang dialami oleh Raja Amasya akibat melakukan atau mencari Tuhan dengan setengah hati. Dikatakan di situ kekayaan yang mereka miliki dijara oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Jadi bukan bertambah tapi berkurang ya. Jadi harusnya kalau orang yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya, apa yang ada padanya akan bertambah ya. Sama kalau kita lihat bicara tentang talenta gitu ya. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Artinya ya semua diberikan talenta, cuma ya kadarnya atau jumlahnya saja yang berbeda. Tapi kembali bagaimana respon dari setiap orang yang diberikan talenta itu. Sama dengan Raja Amasya. Ya, dikasih kesempatan untuk menjadi raja, untuk memimpin ya kerajaan Yehuda. Ya, tapi responnya tadi ya setengah hati untuk mencari Tuhan. Sehingga apa yang ada padanya bukannya bertambah tapi berkurang, ya. Apa yang sudah dibangun oleh raja-raja sebelumnya, oleh ayahnya, oleh neneknya atau dan raja-raja di atasnya, tadi sudah mungkin banyak kekayaan di sana, tapi akibat kesalahan yang dilakukan Amasya, ya apa yang dimiliki Yehuda jadi berkurang. Bagaimana di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya juga, ya tadi saya katakan talenta itu, ya kalau respon kita baik, ya dikatakan talenta 5 itu dia merespon dengan baik segera, ya yang 2 juga segera, sehingga semua menghasilkan. Ya yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4. Tapi bagaimana respon yang 1? Ya dikatakan malah dia pergi mengubur talenta yang diberikan itu, sehingga ya bukannya bertambah, ya tetap 1. Ya sama Amasya, kesempatan Tuhan berikan untuk memimpin Yehuda, tapi ya dia sudah mencari Tuhan, tapi setengah hati, bukan segenap hati. Oleh karena itu kalau kita lihat di dalam 2 Tawarik 25 ayat 23 sampai 24, ya. Yoas raja Israel menangkap Amasya raja Yehuda anak Yoas bin Yoahas di Bet-Semes. Lalu Yoas membawa dia ke Yerusalem. Ia membongkar tembok Yerusalem. Nah ini apa yang sudah dibangun susah-susah, ya dibongkar. Ya, ia membongkar tembok Yerusalem dari pintu gerbang Efraim sampai ke pintu gerbang sudut. Ya artinya dengan adanya tembok Yerusalem itu membuat keamanan kan.
Ya, dengan dibongkarnya berarti nggak aman kan? Tidak aman lagi. Ya, kalau kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita, ya pasti ada perlindungan, ada keamanan yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi kalau kita setengah hati, bahkan dikatakan keamanan itu bahkan dibongkar. Ya, sehingga ketenangan nggak ada dalam diri kita. Ya. Nah, ini akibat dari setengah hati. Ya, mencari Tuhan. Ya. Pintu gerbang Efraim ya, dibongkar juga. Ya, kemudian sesudah itu ia mengambil segala emas. Nah, ini ya, kalau pertahanan sudah tidak ada, apa yang ada pada Yehuda diambil semua. Dikatakan sesudah itu, setelah temboknya dibongkar, ya artinya tembok itu lambang benteng keamanan gitu ya. Keamanan sudah tidak ada, ya bebas dijarah, diambil. Sesudah itu ia mengambil segala emas dan perak, bukan hanya sebagian atau beberapa, tapi segala, artinya semua kan. Segala emas dan perak dan segala perkakas yang terdapat dalam rumah Allah dan yang berada di bawah pengawasan keluarga Obed Edom, juga perbendaharaan istana. Ya, tidak hanya rumah Tuhan yang dijarah, ya, dibicara kerohaniannya yang kacau. Ya, kalau kita memberikan setengah hati, mencari Tuhan setengah hati, ya rohani kita juga akan kacau. Ya, nggak ada damai sejahtera. Kemudian perbendaharaan istana ini bicara tentang ya rumah kita, rumah tangga kita, kacau. Ya, perbendaharaan istana raja dan orang-orang Sandra semua. Kemudian pulanglah ia ke Samaria, orang-orang disandra. Ya. Nah, ini akibat dari kalau kita mencari Tuhan setengah hati, bukan segenap hati. Ya, makanya di bagian firman Tuhan lain dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Tadi di ulangan kita sudah baca di awal, dengan segenap, dan segenap. Tapi kalau kita melakukan setengah-setengah, nah inilah hal-hal yang sudah kita bahas barusan kan, itu yang akan terjadi dalam hidup kita, sehingga sepanjang hidup kita hanya diisi oleh hal-hal yang bukan menyenangkan Tuhan dan membuat kita juga menderita gitu kan ya. Nah, kemudian apalagi diakhiri dengan menyedihkan. Akhirnya endingnya apa? Bukan yang menyenangkan, tapi diakhiri dengan hal-hal yang menyedihkan gitu kan. Dikatakan 2 Tawarik 25 ayat 27, sejak Amasya menjauhi Tuhan. Nah, ini sejak Amasya menjauhi Tuhan, orang mengadakan persepakatan melawan dia di Yerusalem. Sebab itu larilah ia ke Lakis. Artinya tidak aman kan. Di tempat sendiri tidak aman, di rumah sendiri tidak aman. Ya. Tetapi mereka menyuruh mengejar dia ke Lakis, lalu dibunuhlah ia di sana. Ini diakhiri yang menyedihkan kan, bukan endingnya ya seperti yang dilakukan oleh Daud, memanggil anak-anaknya sebagai pengganti kemudian diurapi. Nah, ini endingnya dibunuh. Artinya diakhiri dengan hal-hal yang menyedihkan. Ya. Kalau kita mencari Tuhan bukan dengan segenap hati, kita akan akhiri dengan hal-hal yang menyedihkan. Memulai suatu pekerjaan mengandalkan kekuatan bukan mencari Tuhan, endingnya apa? Menyedihkan hasilnya. Ya. Kamu sebagai pelajar mengandalkan kekuatanmu sendiri, kamu mencari Tuhan dengan setengah hati, ya hasilnya juga akan menyedihkan. Tapi kalau kamu lakukan dengan segenap hati, mencari Tuhan dengan segenap hati, berarti melakukan segala sesuatu juga dengan segenap hati. Ya pasti, ya otomatis lah itu ya. Kamu mencari Tuhan dengan segenap hati, pasti melakukan juga segala sesuatu dengan segenap hati. Nggak mungkin kita mencari Tuhan dengan segenap hati, tapi kita melakukan segala sesuatu yang setengah hati. Ya, endingnya juga, akhirnya juga pasti akan menyedihkan. Tapi kalau orang sudah mulai mencari Tuhan dengan segenap hati, pasti otomatis dikatakan apapun yang kamu lakukan, lakukanlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Pasti
hasilnya akan baik. Ya, jadi pada pagi hari ini kita belajar banyak dari Raja Amasya, ya, yang dikatakan awalnya, ya, dia memulai mencari Tuhan, ya, beda dengan raja-raja yang lain yang memang di awal tidak mencari Tuhan. Tapi Amasya ini dikatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Cuma ada koma di situ, hanya tidak dengan segenap hati. Ya, jadi pelajaran yang kalau kita Amasya sudah melakukan yang benar di mata Tuhan, tapi tidak dengan segenap hati, efeknya itu diakhiri dengan hal-hal yang menyedihkan. Ya, kita sudah bahas semua tadi. Nah, bagaimana dengan hidup kita sebagai orang Kristen, orang percaya kepada Yesus Kristus? Ya, lakukanlah dengan segenap hati. Cari Tuhan dengan segenap hati. Ya, lakukan apa yang benar di mata Tuhan dan lakukan semua itu dengan segenap hati. Pasti hasilnya adalah hal-hal yang baik menurut pandangannya Tuhan, dan tentu baik juga untuk kita. Biarlah setiap firman Tuhan yang kita dengar pagi ini menjadi rema, menjadi pengingat untuk kita selalu mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami bisa sama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu yang telah kami dengarkan lewat radio Citra Kasih membentuk kami, menolong kami, mengingatkan kami untuk selalu mencari Tuhan, melakukan apa yang benar di mata Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap pendengar radio Citra Kasih dimanapun mereka berada saat ini, apapun yang menjadi pekerjaan mereka, Tuhan berkati segala usaha, Tuhan berkati tangan-tangan mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan semua menghasilkan hal-hal yang baik dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa, mungkin ada yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan jamah, Tuhan sertai, sehingga mereka dapat pulih kembali dari kesehatan mereka. Berdoa untuk daerah kami, Ciranjang, Cianjur, dan sekitarnya, Tuhan yang selalu menolong baik pemerintahan kami, baik setiap apa yang kami kerjakan, semua kami serahkan dalam tangan penyertaan-Mu, dan biarlah Tuhan yang memberkati semuanya. Terima kasih, Kau berkati radio Citra Kasih terus menjadi berkat bagi daerah kami di tempat ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami akhiri pertemuan kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.